Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih bisa bertemu secara virtual pada kesempatan kali ini. Sehingga saya bisa berdiri di sini dan menyampaikan pidato saya kepada kalian, orang-orang hebat yang sedang mendengarkan saya pada kesempatan kali ini. Semoga Tuhan memberikan keberkahan kepada Anda semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah berjuang membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman zahiliyah, zaman kebodohan, ke zaman terang menerang, ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Firdaus Al-Hadi selaku dosen pengampu pada mata kuliah retorika, saya Rahmadani Marhamah dari kelas komunikasi 2F pada kesempatan kali ini akan menyampaikan pidato saya tentang modernisasi. Siapa yang tak tahu dengan modernisasi? Kata yang sudah lazim kita dengar. Lantas, apa itu modernisasi? Modernisasi adalah suatu proses menuju masyarakat modern, baik itu dalam bidang politik, sosial, masyarakat, maupun teknologi. Di era zaman modern seperti saat sekarang ini, semuanya berkembang dengan sangat pesat, bahkan berada di luar logika kita. Bisa kita lihat dalam hal komunikasi maupun teknologi. Bahkan dunia ini terasa ada di genggaman kita. Bisa kita lihat apapun yang ingin kita dapatkan, apapun informasi yang ingin kita ketahui, bisa kita dapatkan dalam hitungan detik saja. Lantas, aplikasi yang sudah dirancang dengan semaksimal mungkin, itu kita bisa manfaatkan dengan sebaik mungkin. Contoh saja, kita cukup duduk di rumah, lalu kita bisa mendapatkan barang apa saja yang ingin kita dapatkan, dan itu akan sampai ke rumah kita. Berapa canggihnya teknologi pada zaman sekarang ini. Nah, dalam kecanggihan itu pastilah mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif dari hal itu. Tergantung kepada kita si pemakainya. Apakah kita bisa membawa dia ke dalam hal positif maupun ke dalam hal negatif. Berikut dampak positif yang akan saya jelaskan terhadap modernisasi. Yang pertama, adanya transfer teknologi dari negara maju kepada negara-negara yang berkembang, sehingga itu akan meningkatkan pembangunan di negara-negara berkembang tersebut. Yang kedua, adanya perubahan pola pikir masyarakat menjadi lebih luas, menjadi lebih berkembang. Yang biasanya hanya berpikir secara irasional, sekarang berpikir menjadi rasional. Yang ketiga, terciptanya integrasi dalam masyarakat tersebut dengan sangat-sangat baik. Yang keempat, memajukan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dan masih banyak lagi dampak positif yang bisa kita dapatkan dari modernisasi ini. Lantas, dari sebanyak itu hal positif yang bisa kita dapatkan, pastinya ada hal negatif yang harus kita saring agar hal positif tersebut tidak tercemar. Lantas, apa saja dampak negatif dari modernisasi ini? Yang pertama, budaya dalam negeri mulai berkurang. Kenapa bisa dikatakan berkurang? Karena masuknya pengaruh barat ke dalam negeri, maka budaya-budaya yang sudah ada dari zaman dahulu mulai berkurang. Munculnya budaya hedonisme yang menyebabkan masyarakat menjadi konsumtif, di mana masyarakat lebih mendahulukan kebutuhan sekunder daripada kebutuhan primer. Yang ketiga, mudahnya kita terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak seharusnya kita dapati. Contohnya, mudahnya berita hoaks masuk ke dalam HP kita, lalu mudahnya kita mengakses
video-video yang tidak sepantasnya kita tonton, seperti video pornografi. Lantas, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda yang akan meneruskan bangsa ini? Apalagi pada zaman yang sangat modern ini. Yang pertama, kita harus bisa memanfaatkan teknologi itu dengan sebaik mungkin. Saya beri contoh. Contohnya, kita selama ini belum bisa melakukan suatu hal. Marilah kita memanfaatkan teknologi itu dengan sangat baik. Kita belajar di YouTube, kita belajar di Google, sehingga kita bisa memanfaatkannya ke dalam hal positif. Lalu, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Kita sebagai generasi yang akan melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia harus belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga jika kelak kita yang memimpin bangsa kita ini, kita bisa memimpin dengan sangat baik, adil, dan bisa memikirkan kepentingan rakyat, bukannya kepentingan diri kita pribadi. Selanjutnya, memprioritaskan pemulihan ekonomi. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah memilih info yang masuk kepada kita. Apakah info tersebut benar ataupun itu hanya hoax semata. Jadi kita sebagai orang yang terpelajar harus bisa memanfaatkan teknologi itu dengan sebaik mungkin. Dan masih sangat banyak lagi hal yang harus kita lakukan sebagai generasi muda yang akan meneruskan bangsa ini. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada pidato kesempatan kali ini. Rungdara Cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Moga bermanfaat untuk semua. Pisau arit dalam duri. Mohon pamit undur diri. Saya Rahmadani Marhamah. Saya akhiri pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.